Dor, hai guys. Pada video sebelumnya saat kita membahas 12 kandidat terkuat pengganti Paus Fransiskus, gue udah membahas sedikit tentang perjudian pada pemilihan Paus baru atau pada konklav. Hal yang membuat miris adalah praktek perjudian ini sudah berlangsung kurang lebih 500 tahun. Bahkan pada salah satu jurnal internasional atau artikel internasional yang dipublish, kita bisa melihat bukti-bukti yang ditampilkan tentang perjudian dalam pemilihan paus selama 500 tahun. Nih, gue tampilin jurnalnya yang berjudul Forecasting the Outcome of Closed Door Decisions, Evidence from 500 Years of Betting on Papal Conclaves. Jurnal internasional ini ditulis oleh dua profesor, yaitu Leighton Vaughan Williams, Profesor Economics and Finance dari Nottingham Business School. Beliau dibantu oleh seorang corresponding author, yaitu David Paton, Professor of Industrial Economics, Nottingham University Business School. Jika kalian mau mendownload jurnal ini, nanti gue akan menaruhnya di deskripsi ya linknya. Kalian silahkan download aja. Jurnal ini juga sudah menggunakan footnote ya, jadi kalian bisa mencari sumber-sumber yang ada di dalam jurnal ini secara langsung. Selain dari jurnal internasional, beberapa media juga sudah pernah membahas hal ini. Misalnya dari The New York Times. Misalnya pada artikel ini ya, di mana The New York Times menyoroti tentang perjudian pada pemilihan paus yang sudah ada sejak tahun 1591. Bahkan Paus Gregorius ke-14 melarang umat Katolik untuk melakukan perjudian pada pemilihan paus. Media terkemuka lainnya, yaitu CNN, pernah juga menyoroti hal ini pada tahun 2013 dengan judul Gambling with God, Staking a Wager on the Next Pope. Sebenarnya gue kurang setuju ya, Gambling with God, berjudi bersama Tuhan. Seharusnya judulnya bukan Gambling with God, tapi Gambling against God. Karena jelas-jelas perjudian adalah perbuatan yang dilarang, khususnya menurut agama Katolik. Jadi judul yang lebih tepat adalah Gambling Against God. Jadi praktek perjudian ini biasanya lebih marak di Eropa dan sebagian benua Amerika, kecuali Amerika Serikat. Justru Amerika Serikat yang mayoritas penduduknya beragama Protestan justru melarang perjudian terhadap pemilihan paus di hampir seluruh negara bagian. Ambil contoh nih, di negara bagian Nevada yang perjudian dikenal sangat bebas di situ. Tapi khusus untuk pemilihan paus, negara bagian Nevada dengan tegas melarang praktek perjudian ini. Lalu bagaimana pasar judi merespon edisi konklav kali ini? Kita akan melihatnya nanti. Sebelum itu, gue mau mengajak kalian flashback dulu ke edisi konklav sebelumnya, tahun 2013. Dan berikut ini adalah kardinal yang saat itu dijagokan untuk menjadi paus pada tahun 2013. Di situ kalian bisa lihat ada juga foto Paus Fransiskus ya. Dan untuk edisi konklav tahun ini juga masih didominasi oleh nama-nama yang sama. Dan berikut ini adalah tabel dari bursa taruhan pemilihan paus pada tahun 2013. Di sini kalian bisa melihat dua kandidat terkuat, yaitu Kardinal Angelo Scola dan Peter Turkson, dengan kemungkinan keterpilihan 23% dan 22%. Tapi nyatanya yang terpilih adalah paus yang tidak diunggulkan atau paling nggak kurang diunggulkan, yaitu nomor 15, Jorge Mario Bergoglio, atau yang kita kenal saat ini sebagai Paus Fransiskus. Saat itu sang Kardinal Jorge Mario Bergoglio hanya ditempatkan di posisi ke-15 dengan kemungkinan keterpilihan hanya 4%. Itu artinya siapapun masih bisa terpilih ya, termasuk kardinal dari Indonesia. Lalu bagaimana dengan bursa taruhan pemilihan paus kali ini? Yuk langsung kita lihat. Kita mulai dari situs Oddschecker, di mana di sini kandidat terkuatnya adalah Kardinal Pietro Parolin dengan kemungkinan keterpilihan 35%. Lalu yang kedua adalah Kardinal dari Filipina, Luis Antonio Tagle, dengan kemungkinan keterpilihan 25%. Disusul oleh dua kardinal lainnya, yaitu Kardinal Matteo Zuppi dan Kardinal Peter Erdo.
Yang keempat nama ini sudah gua masukkan juga ke 12 kandidat terkuat pengganti Paus Fransiskus di video sebelumnya. Sekarang kita bandingkan dulu dengan tahun 2013 ya. Dari 4 nama kardinal ini, pada tahun 2013 hanya 2 kardinal yang sudah diperhitungkan, yaitu Kardinal Luis Antonio Tagle pada posisi ke-14 dan juga Peter Erdo pada posisi 8. Berikutnya kita akan melihat situs olbg.com yang mengunggulkan Kardinal Luis Antonio Tagle di posisi nomor 1, tapi sama ya probability-nya bersama Kardinal Pietro Parolin. Disusul oleh Kardinal Peter Erdo, Peter Turkson, dan Mark Ouellet dengan probability atau kemungkinan keterpilihan sebagai berikut. Lalu jika kita bandingkan lagi dengan kandidat pada tahun 2013, hanya satu nama yang tidak ada pada tahun 2013, yaitu Kardinal Pietro Parolin di peringkat 2 ya di OLBG ini. Pada 2013 nama beliau belum masuk ke dalam bursa Paus. Tapi nama keempat kardinal lain sudah masuk ya, seperti Luis Antonio Tagle, Peter Erdo, Peter Turkson, dan Mark Ouellet. Bahkan Peter Turkson dan Mark Ouellet itu masuk ke dalam 5 besar di kandidat tahun 2013. Peter Turkson masuk ke posisi kedua saat itu. Lalu Mark Ouellet di peringkat keempat. Lalu selanjutnya dari Sportbook Review. Di sini kita bisa melihat beberapa nama ya, lebih banyak ketimbang yang tadi. Tapi 2 teratas masih sama ya, Luis Antonio Tagle dan Pietro Parolin dengan kemungkinan keterpilihan paling tinggi. Tapi tetap saja pada daftar ini juga masih masuk ke dalam video gua yang sebelumnya, 12 kandidat terkuat pengganti Paus Fransiskus. Kalau misalnya kalian mau lihat profil dari 12 kardinal tersebut, kalian bisa melihat di video gua yang ini ya. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Oke, di bagian akhir ini kita akan memberikan kesimpulan biar lebih akademis. Gua udah menarik 2 kesimpulan dari apa yang udah kita bahas di video ini. Yang pertama, pemilihan paus pada konklav tetap menjadi misteri di tubuh gereja. Karena seperti yang kita lihat pada tahun 2013, kardinal yang terpilih yaitu Paus Fransiskus atau Kardinal Jose Mario Bergoglio itu hanya ditempatkan pada posisi ke-15. Dan hanya memiliki peluang keterpilihan kurang lebih 4%. Tapi nyatanya beliau yang terpilih. Jadi baik media maupun situs judi yang memprediksi siapa nama-nama teratas itu belum tentu akan terpilih sebagai paus. Hal ini juga tetap menimbulkan asa kepada Kardinal Indonesia Ignatius Suharyo untuk bisa menjadi paus. Tapi kita tidak mengharapkan harus orang Indonesia ya yang menjadi paus, tapi kita mengharapkan sosok yang benar-benar humble seperti Paus Fransiskus atau Paus Yohanes Paulus II. Kesimpulan kedua adalah perjudian pada pemilihan paus tidak bisa dibenarkan, setidaknya pada sisi etika dan moralitas. Tapi tetap saja perjudian itu di beberapa negara merupakan hak asasi manusia. Jadi selama negara tersebut melegalkan judi untuk pemilihan paus, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita mungkin bisa berdebat tentang asas kepantasan setelah kematian paus dan dijadikan sebagai ajang judi. Tapi itu tetap tidak berpengaruh terhadap negara-negara lain yang memang melegalkan perjudian ini. Mungkin ini cocok dengan pepatah yang menyebutkan menari di atas penderitaan orang lain, yang tidak menunjukkan rasa empati, belas kasihan, atau larangan untuk merasa senang atas kesulitan orang lain. Jadi dalam kasus ini yang berduka adalah umat Katolik sedunia dan bahkan sebagian besar warga dunia non-Katolik. Dan yang menari-nari di atas penderitaan orang lain adalah sang bandar judi maupun penjudi yang dengan adanya kasus ini mereka bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Oke, jadi gitu aja buat video kali ini. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih kalian udah menyimak ya. See you guys.